Pernahkah Anda merasa satu detik saja bisa mengubah seluruh hidup Anda? Satu pertanyaan polos dari seorang anak kecil yang tak dikenal. Bagi Bima dan Ayu, momen itu datang di sebuah taman kota yang ramai di jantung Jakarta. Di tengah hiruk-pikuk kota, di antara aroma sate dan tawa anak-anak, sebuah permintaan kecil akan meruntuhkan dunia yang mereka bangun dengan susah payah. Kisah ini bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang luka masa lalu yang menolak untuk terkubur. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan emosional yang akan mempertanyakan segalanya tentang pengampunan, keluarga, dan takdir. Bima adalah seorang pengusaha sukses berusia 37 tahun. Di balik penampilannya yang tenang dan percaya diri, ia menyimpan luka yang dalam dari pernikahan pertamanya. Pengkhianatan mantan istrinya, Dewi, yang diam-diam menggugurkan kandungan mereka demi menjaga penampilannya, telah menanamkan ketakutan dan ketidakpercayaan yang mendalam di hatinya. Di sisi lain ada Ayu, 32 tahun, seorang wanita dengan tatapan mata teduh yang menyiratkan kesedihan tersembunyi. Ia adalah pelabuhan damai bagi Bima. Mereka telah menjalin hubungan selama setahun, sebuah cinta yang tumbuh perlahan, hati-hati, seolah berjalan di atas pecahan kaca. Bima siap melangkah lebih jauh. Sebuah cincin tersimpan di sakunya. Namun, ada sebuah tabir misteri pada masa lalu Ayu yang membuatnya ragu. Sebuah keheningan yang menyakitkan setiap kali ia mencoba bertanya. Angin sore Jakarta terasa hangat dan lembab, membawa aroma bunga Kamboja yang samar dari sudut Taman Menteng. Bima memandangi Ayu yang sedang asyik melempar remah-remah roti tawar ke danau. Angsa-angsa putih berenang mendekat dengan anggun, memperebutkan setiap potongan. Senyum di wajah Ayu begitu tulus, begitu menenangkan, hingga sejenak Bima melupakan keraguan yang menggerogoti hatinya. Kotak beludru kecil di saku celananya terasa berat. Inilah saatnya, pikirnya. Ia sudah menundanya terlalu lama. Ketakutannya akan pengkhianatan masa lalu seharusnya tidak merusak masa depan yang begitu indah terbentang di hadapannya bersama Ayu. Ia menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk mengucapkan kata-kata yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Udara terasa berat dengan harapan dan antisipasi. Saat Bima hendak membuka mulutnya, sebuah suara kecil dan ragu-ragu memecah keheningan di antara mereka. "Om, Tante, boleh minta sedikit rotinya?" Mereka berdua menoleh serentak. Seorang gadis kecil, mungkin berusia 5 atau 6 tahun, berdiri di dekat mereka. Pakaiannya sederhana namun bersih, rambutnya diikat dua. Matanya besar dan jernih menatap roti di tangan Ayu dengan penuh harap. Hati Bima langsung melunak. Ia tersenyum dan mengambil sebungkus roti baru dari tas mereka. "Tentu saja, sayang. Ini, ambil saja semuanya," katanya sambil menyodorkan bungkusan itu. Namun pandangan Ayu terpaku pada sesuatu yang lain. Bukan pada wajah manis gadis itu, melainkan pada tangannya yang terulur untuk menerima roti. Ayu membeku, waktu seakan berhenti berputar. Udara yang hangat tiba-tiba terasa dingin menusuk tulang. Di tangannya yang mungil, jari-jari gadis itu tidak terpisah seperti anak-anak pada umumnya. Jari-jarinya menyatu, membentuk gumpalan kecil yang aneh. Sebuah gambaran dari mimpi buruknya yang paling dalam. Sebuah kenangan yang coba ia kubur selama bertahun-tahun, kini menjadi nyata di hadapannya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Suara Bima dan tawa anak-anak lain di taman terdengar seperti dengungan dari kejauhan. Dunia di sekelilingnya menyempit, hanya fokus pada tangan kecil itu. Tangan yang sama persis seperti yang pernah ia lihat dalam pelukannya sesaat setelah lahir ke dunia. Gadis kecil itu mungkin merasakan keanehan dalam tatapan Ayu, sedikit menarik rambutnya yang menutupi telinga kanannya, dan saat itulah Ayu melihatnya. Sebuah daun telinga yang kecil dan tidak terbentuk sempurna. Dua tanda, tangan dan telinga. Itu terlalu banyak untuk menjadi sebuah kebetulan. Kekuatan meninggalkan tubuh Ayu. Kakinya terasa seperti jeli. Kegelapan merayap di tepi pandangannya. "Ayu, kamu kenapa?" Suara Bima terdengar panik, tetapi sudah terlambat. Dengan desahan pelan, mata Ayu terpejam dan tubuhnya ambruk ke tanah. Bima berteriak memanggil namanya, kepanikan membuncah di dadanya, sementara gadis kecil itu berdiri, mematung dengan roti di tangan, wajahnya pucat karena ketakutan dan kebingungan. Kekacauan meletus di sekitar mereka. Beberapa orang yang sedang bersantai di taman bergegas mendekat, menawarkan bantuan. Seseorang menelepon ambulans. Bima memangku kepala Ayu, menepuk-nepuk pipinya dengan panik.
"Ayu, bangun! Sayang, bangun!" teriaknya. Matanya liar mencari-cari gadis kecil tadi. Tetapi anak itu sudah lenyap, ditelan kerumunan atau mungkin lari karena ketakutan. Semua terjadi begitu cepat. 1 menit yang lalu ia akan melamar wanita yang dicintainya. Dan sekarang wanita itu pingsan tanpa sebab yang jelas. Saat siren ambulans meraung semakin dekat, sebuah ingatan pahit dari masa lalu Bima menyeruak ke permukaan. Dingin dan tajam seperti pecahan es. Di dalam ambulans yang melaju kencang, suara sirene yang memekakkan telinga seolah menjadi musik latar bagi kenangan buruk Bima. Ia teringat hari ketika ia menemukan pengkhianatan Dewi, mantan istrinya. Seorang teman lama, yang ternyata adalah direktur sebuah klinik fertilitas, memberitahunya sebuah kebenaran yang menghancurkan. Dewi, istrinya yang cantik dan selalu ia puja, telah 2 kali melakukan aborsi di belakangnya. Di saat Bima bekerja keras membangun bisnis demi masa depan keluarga mereka, di saat ia memimpikan suara tawa anak-anak di rumah mereka, Dewi justru membuang buah hati mereka tanpa sedikit pun penyesalan. Kebohongan itu terasa seperti racun yang membakar jiwanya. "Aku tidak mau tubuhku rusak, Bima. Aku bukan mesin penghasil anak." Kata-kata Dewi malam itu masih terngiang-ngiang di telinganya, penuh dengan racun dan keegoisan. Pengkhianatan itu bukan hanya tentang perselingkuhannya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tentang pembunuhan mimpi-mimpinya. Ia menginginkan seorang anak lebih dari apapun di dunia ini. Trauma itu membuatnya menjadi pria yang penuh waspada, pria yang takut untuk percaya sepenuhnya. Dan sekarang, melihat Ayu pingsan setelah melihat seorang anak kecil, sebuah ketakutan irasional mulai merayap di hatinya. Apakah ini ada hubungannya dengan anak-anak? Apakah Ayu juga menyimpan rahasia kelam yang sama? Ayu tersadar di sebuah ruangan putih yang berbau antiseptik. Cahaya lampu neon terasa menyilaukan. Bima duduk di samping ranjang, wajahnya cemas. Namun, sebelum Bima sempat berkata apa-apa, ingatan itu kembali menghantam Ayu seperti gelombang pasang. Gadis kecil itu, tangan itu, telinga itu. "Anakku!" Jeritnya mencoba bangkit dari tempat tidur. Matanya liar dan penuh kepanikan. "Aku harus menemukannya. Bima, kita harus kembali ke taman itu. Dia putriku." Infus di tangannya tertarik, menimbulkan rasa sakit yang tajam. Tapi ia tidak peduli. Ia harus menemukan anak itu, seolah hidupnya bergantung pada hal tersebut. Bima terperangah. "Putri? Putri apa, Ayu? Kamu tidak pernah bilang punya anak." Suaranya meninggi, campuran antara kebingungan dan ketakutan yang mulai terkonfirmasi. Luka lamanya terasa berdenyut kembali. Sebuah rahasia besar tentang seorang anak. "Aku pikir dia sudah meninggal. Mereka bilang dia meninggal." Isak Ayu, air matanya mengalir deras. Ia meronta-ronta, mencoba melepaskan diri dari Bima yang berusaha menenangkannya. "Lepaskan aku, Bima. Kamu tidak akan mengerti. Kamu akan membenciku jika tahu semuanya." "Lepaskan." Kata-kata itu, "kamu akan membenciku," menghantam Bima seperti pukulan telak. Ketakutannya yang terburuk seakan menjadi kenyataan. Dengan kekuatan yang entah datang dari mana, Ayu berhasil melepaskan diri dan berlari keluar dari ruang perawatan. Ia tidak peduli dengan tatapan bingung para perawat dan pasien lain. Pikirannya hanya satu, panti asuhan. Gadis kecil itu bilang ia dari panti asuhan. Ia harus ke sana. Bima, setelah sesaat terdiam karena syok, segera menyusulnya. Ia meraih lengan Ayu tepat di lobi rumah sakit. "Ayu, berhenti! Kamu mau kemana dengan keadaan seperti ini?" tanyanya, napasnya tersengal. Ayu menatapnya dengan putus asa. "Aku harus menemukannya. Aku akan ceritakan semuanya, tapi tidak sekarang. Sekarang aku harus menemukan putriku." Tatapan mata Ayu begitu kuat dan penuh tekad, hingga Bima akhirnya mengalah. Perjalanan dengan mobil menuju panti asuhan terdekat terasa begitu menegangkan. Ayu hanya diam, menatap kosong keluar jendela, sementara pikirannya berkecamuk. Bima mencengkeram setir dengan erat, rahangnya mengeras. Setiap kemungkinan terburuk berkelebat di benaknya. Apakah Ayu meninggalkan anaknya karena cacat? Apakah ia malu? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuknya, membuatnya merasa mual. Ia mencintai Ayu, sungguh mencintai wanita itu. Tapi kebohongan, terutama yang menyangkut seorang anak, adalah satu-satunya hal yang tidak bisa ia tolerir. Keheningan di dalam mobil terasa lebih bising daripada suara klakson di jalanan Jakarta yang padat.
Panti asuhan itu adalah sebuah bangunan tua yang sederhana. Ayu berlari masuk, langsung menuju sebuah ruangan bertuliskan kepala panti. Seorang wanita paruh baya yang ramah menatapnya dengan heran. Tanpa basa-basi, Ayu langsung berkata, "Saya ibu dari Intan, gadis kecil dengan kelainan di tangan dan telinganya. Saya mau membawanya pulang." Nafasnya terengah-engah, kalimatnya keluar tak beraturan. Wanita itu Busari, sang kepala panti, menatap Ayu dengan tenang namun tegas. "Ibu, silakan duduk dulu. Tenangkan diri Anda. Setahu saya, Intan tidak memiliki ibu. Menurut catatan, ibunya telah menandatangani surat penyerahan hak asuh sejak di rumah sakit." Jantung Ayu serasa diremas. Di hadapan Busari, dengan Bima berdiri canggung di ambang pintu, Ayu akhirnya menceritakan segalanya. Air matanya mengalir tanpa henti saat ia membuka kembali luka yang paling dalam. Ia bercerita tentang pernikahannya dengan Reza, seorang pria kaya raya yang terobsesi dengan kesempurnaan. Reza adalah suaminya, cinta pertamanya, yang berubah menjadi monster. "Dia pria yang kejam, Bu," bisik Ayu. "Dia ingin segalanya sempurna. Rumahnya, mobilnya, dan juga istrinya. Ketika saya hamil, dia mulai berubah. Dia membenci perubahan pada tubuh saya. Dia bilang saya gemuk, jelek, dan memalukan." Ayu melanjutkan ceritanya, suaranya bergetar menahan isak. "Reza melarang saya keluar rumah. Dia bilang dia malu punya istri yang penampilannya seperti saya. Suatu hari, dia menyeret saya di depan cermin besar di kamar kami. 'Lihat dirimu,' katanya. 'Menjijikkan, aku mau istri yang sempurna dan anak yang sempurna.' Aku selalu berpikir dia hanya sedang stres, bahwa dia tidak bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Aku terus meyakinkan diriku sendiri bahwa ia mencintaiku, bahwa semua akan baik-baik saja setelah bayi kami lahir. Betapa bodohnya aku." Setiap kata yang keluar dari mulut Ayu adalah serpihan hatinya yang hancur. Momen kelahiran Intan seharusnya menjadi hari yang paling membahagiakan. Namun, itu adalah awal dari mimpi buruk yang sebenarnya. Ketika Intan lahir, para dokter berbisik-bisik, "Saya tahu ada yang tidak beres. Mereka membawa putri kecilku, dan saya melihatnya. Tangan mungilnya, telinganya. Tapi dia begitu cantik. Dia adalah malaikat kecilku." Air mata Ayu semakin deras. Lalu Reza masuk ke kamar. Wajahnya penuh amarah saat melihat Intan. "Apa-apaan ini?" teriaknya. "Aku tidak mau punya anak cacat. Kau harus menyingkirkannya." Aku tidak percaya dia bisa mengatakan hal itu tentang darah dagingnya sendiri. Setelah itu, neraka dimulai. Reza dan kedua orang tuanya datang silih berganti ke rumah sakit. Mereka membujuk, mengancam, dan menekan Ayu setiap hari. Mereka bilang, jika aku menolak menyerahkan Intan, Reza akan menceraikanku dan memastikan aku hidup di jalanan. Tapi jika aku setuju, mereka berjanji akan membiayai semua operasi Intan hingga ia sembuh total. Mereka bilang ini demi kebaikan Intan. Aku merasa seperti terjebak di dalam sebuah ruangan gelap tanpa pintu keluar. Pikiranku kacau, hatiku hancur. Ayu menunduk, bahunya berguncang hebat karena tangis. Puncaknya terjadi di suatu sore yang muram. Reza datang dengan tatapan yang anehnya lembut. "Kamu harus tenang, sayang," katanya. "Ini, minum obat penenang dari dokter. Aku begitu lelah, begitu putus asa, hingga aku meminumnya tanpa curiga." Beberapa saat kemudian kepalaku terasa ringan, dan dunia terasa kabur. Reza menyodorkan beberapa lembar kertas dan sebuah pulpen. "Tanda tangani ini, semua akan baik-baik saja," bisiknya. Dan aku, dalam keadaan setengah sadar, menandatanganinya. Aku tidak tahu bahwa aku baru saja menandatangani surat kematian hubunganku dengan putriku sendiri. Keesokan harinya, Reza menjemputnya dari rumah sakit, sendirian, tanpa bayi mereka. Ketika Ayu sadar dan mulai histeris menanyakan Intan, Reza dengan dingin berkata bahwa Ayu sendiri yang telah menyerahkannya. Seminggu kemudian, setelah Ayu terus-menerus menangis dan mengamuk, Reza memberitahunya sebuah kebohongan yang paling keji. Ia bilang, Intan tidak selamat saat menjalani operasi dan meninggal dunia. Kabar itu menghancurkan sisa-sisa kewarasan Ayu. Ia mengalami gangguan jiwa dan harus dirawat selama berbulan-bulan. Setelah keluar, ia langsung menceraikan Reza dan meninggalkan kota itu untuk memulai hidup baru, dengan keyakinan bahwa putrinya telah tiada.
Bima mendengar semua itu dari ambang pintu. Setiap kata terasa seperti belati yang menusuk jantungnya. Ia melihat penderitaan Ayu, tapi yang lebih dominan adalah amarah dan rasa dikhianati. Ayu telah menyembunyikan masa lalu sebesar ini darinya. Ia merasa seperti orang bodoh. Tanpa berkata apa-apa, Bima berbalik dan berjalan pergi. Suara langkah kakinya yang menjauh terdengar seperti palu godam bagi hati Ayu. Ia telah kehilangan putrinya sekali, dan sekarang ia juga kehilangan pria yang dicintainya. Ayu menundukkan kepalanya di atas meja Busari dan menangis sejadi-jadinya. Busari membiarkan Ayu menangis sepuasnya. Ia mengelus punggung Ayu dengan lembut. "Cerita Anda sangat berat, Bu Ayu. Saya percaya pada Anda," katanya dengan suara yang menenangkan. "Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuktikan secara hukum bahwa Intan adalah putri Anda. Kita perlu melakukan tes DNA. Setelah hasilnya keluar, kita bisa melangkah lebih jauh. Jangan khawatir, saya akan bantu semampu saya." Kata-kata itu memberikan seberkas harapan kecil di tengah kegelapan yang menyelimuti Ayu. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan mengangguk lemah. Sementara itu, Bima mengemudikan mobilnya tanpa tujuan. Amarah, kekecewaan, dan rasa iba bercampur aduk di dalam dirinya. Ia berhenti di sebuah kafe pinggir jalan, memesan kopi hitam pahit dan mencoba menjernihkan pikirannya. Ia teringat tatapan mata Ayu yang penuh penderitaan, suaranya yang bergetar saat menceritakan kekejaman Reza. Ia tahu Ayu adalah korban, tapi ketakutannya sendiri begitu besar. Setelah beberapa jam berperang dengan batinnya, ia memutar mobilnya. Ia tidak bisa meninggalkan Ayu begitu saja. Ia kembali ke panti asuhan, berharap bisa berbicara dengan Busari seorang diri. Bima menemukan Busari sedang membereskan mejanya, bersiap untuk pulang. Dengan ragu, ia menjelaskan siapa dirinya dan meminta waktu sebentar. Mereka duduk di taman panti yang sudah sepi. Di sana Busari menceritakan semua yang ia tahu tentang Intan. Tentang bagaimana gadis kecil itu sering diolok-olok oleh anak lain. Tentang sifatnya yang terkadang pemberontak sebagai mekanisme pertahanan diri, namun juga tentang kecerdasannya yang luar biasa dan hatinya yang rapuh. "Gadis itu hanya butuh cinta, Pak Bima," kata Busari. "Dan Bu Ayu, dia bukan pelaku, dia korban. Jika Bapak mencintainya, inilah saatnya dia paling membutuhkan Bapak." Beberapa hari kemudian, hasil tes DNA keluar. Seperti yang sudah diduga, hasilnya positif 100%. Ayu adalah ibu kandung Intan. Dengan surat itu di tangan, Busari mengizinkan Ayu untuk membawa Intan pulang untuk masa percobaan. Hari itu Ayu menjemput putrinya. Jantungnya berdebar kencang. Intan menatapnya dengan waspada, seolah tidak percaya. "Tante mau bawa aku kemana?" tanyanya pelan. Ayu berjongkok, menatap mata putrinya. "Bukan sebagai tante, tapi sebagai mama. Mama mau ajak kamu pulang ke rumah kita," bisiknya lembut. Untuk pertama kalinya, seulas senyum tipis terukir di bibir Intan. Apartemen kecil Ayu terasa begitu besar dan asing bagi Intan. Ia berdiri kaku di dekat pintu. Tidak berani melangkah lebih jauh. Semuanya begitu bersih dan wangi. Ayu tersenyum dan menunjukkan kamar yang telah ia siapkan. Ada tempat tidur kecil dengan sprei bergambar kartun. Dan di atasnya duduk sebuah boneka putri yang cantik, hampir sebesar Intan sendiri. Mata Intan berbinar. "Ini untukku?" tanyanya tak percaya. "Tentu saja, sayang. Semuanya milikmu," jawab Ayu. Dengan ragu, Intan melangkah mendekat dan menyentuh gaun boneka yang berkilauan. Momen itu adalah awal dari segalanya. Hari-hari berikutnya diisi dengan tawa dan proses saling mengenal. Ayu mengajak Intan membeli baju baru, membiarkannya memilih semua gaun berwarna cerah yang ia suka. Mereka menghabiskan waktu bersama, membaca buku cerita, dan belajar tentang kesukaan masing-masing. Suatu sore, Ayu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. "Kita buat martabak manis, mau?" usulnya. Intan bertepuk tangan dengan gembira. Dapur kecil mereka pun berubah menjadi medan pertempuran yang penuh dengan tepung, cokelat, dan keju. Mereka tertawa terbahak-bahak saat adonan tumpah dan wajah mereka penuh dengan noda cokelat. Di tengah kekacauan yang membahagiakan itu, bel pintu berbunyi. Ayu, dengan wajah masih berlepotan tepung, membuka pintu. Di depannya berdiri Bima. Ia menatap pemandangan di hadapannya dengan ekspresi terkejut yang lucu. "Ayu,
dan Intan, dua makhluk yang dilapisi tepung dari ujung rambut sampai ujung kaki, balas menatapnya. Lalu, Intan terkikik, yang kemudian disusul oleh tawa Ayu. Melihat mereka berdua tertawa begitu lepas, dinding es di sekitar hati Bima perlahan mencair. Tanpa berkata apa-apa, ia melepas sepatunya, masuk dan menggulung lengan ke mejanya. Malam itu, setelah dapur dibersihkan dan martabak manis yang sedikit gosong berhasil dinikmati, Intan tertidur pulas di kamarnya sambil memeluk boneka barunya. Kelelahan sekaligus bahagia. Bima dan Ayu duduk di ruang tamu yang temaram, secangkir teh hangat mengepul di antara mereka. Keheningan kali ini tidak terasa canggung, melainkan penuh dengan hal-hal yang tak terucapkan. Akhirnya, Bima yang memulai. "Ayu, maafkan aku," katanya pelan. "Aku pengecut. Aku membiarkan trauma masa laluku membutakanku. Seharusnya aku ada di sisimu." Matanya menatap Ayu dengan penyesalan yang tulus. Ayu menggelengkan kepalanya. "Aku yang salah, Bima. Seharusnya aku jujur padamu sejak awal." Air mata menggenang di pelupuk matanya. "Aku hanya terlalu takut kehilanganmu." Bima mengulurkan tangan dan menggenggam jemari Ayu. "Kamu tidak akan kehilanganku," katanya tegas. "Aku sudah bicara dengan seorang teman. Dia dokter bedah plastik terbaik di Singapura. Dia bilang, dia bisa membantu masalah tangan dan telinga Intan. Aku ingin kita menghadapinya bersama-sama. Ini bukan lagi masalahmu sendiri, Ayu. Ini masalah kita." Penekanan pada kata "kita" mengirimkan kehangatan yang luar biasa ke seluruh tubuh Ayu. Mendengar kata-kata Bima, Ayu akhirnya bisa bernapas lega. Beban berat yang selama ini ia pikul sendiri seakan terangkat. Pria di hadapannya bukanlah Reza. Bima adalah kebalikannya. Ia tidak melihat Intan sebagai sebuah aib atau ketidaksempurnaan, melainkan sebagai bagian dari mereka. Sebagai masalah kita. Ayu menatap Bima, cinta dan rasa syukur meluap di hatinya. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk sambil tersenyum di antara air matanya. Bima membalas senyumannya, sebuah senyum yang menjanjikan masa depan. Mereka duduk dalam diam untuk beberapa saat, bergandengan tangan. Kehangatan telapak tangan Bima terasa nyata dan menenangkan. Dari dalam kamar, terdengar suara Intan menggumam dalam tidurnya. Mereka berdua menoleh ke arah pintu kamar. Sebuah senyum lembut terukir di wajah mereka. Di apartemen kecil yang sederhana itu, di tengah kota Jakarta yang tak pernah tidur, sebuah keluarga baru mulai terbentuk. Keluarga yang lahir dari luka dibangun di atas puing-puing masa lalu, namun disatukan oleh kekuatan cinta yang luar biasa. Sebuah awal yang baru, sebuah harapan yang nyata. Beberapa bulan kemudian, operasi Intan di Singapura berjalan dengan sukses. Tim dokter berhasil merekonstruksi tangan dan telinganya dengan sempurna. Suatu sore, Bima dan Ayu menyaksikan Intan berlari-lari di taman yang sama, kali ini dengan tawa yang lebih bebas, tanpa lagi menyembunyikan apapun. Tiba-tiba, seorang kurir mengantarkan sebuah surat untuk Ayu. Surat itu dari pengacara Reza, memberitahukan bahwa semua aset Reza telah disita karena kasus penipuan dan malapraktik yang terungkap berkat penyelidikan yang diam-diam diprakarsai oleh Bima. Keadilan akhirnya menemukan jalannya. Bima dan Ayu menikah dalam sebuah upacara sederhana, disaksikan oleh Intan yang menjadi pengiring pengantin paling bahagia di dunia. Mereka membuktikan bahwa keluarga sejati tidak didefinisikan oleh darah atau kesempurnaan, tetapi oleh cinta yang mampu menyembuhkan luka terdalam sekalipun. Terima kasih telah menemani perjalanan Bima, Ayu, dan Intan. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Menurut Anda, apa arti keluarga yang sesungguhnya?